memaknai Ramadan ya. Em, Setiap Ramadan, ya ini Ramadan kan adalah bulan yang ditunggu umat Islam ya. Seluruh Muslim dan Muslimah di dunia menunggu bulan Ramadan ini, bulan yang suci, di mana kita bisa memaksimalkan dan memang berusaha untuk memaksimalkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan, terutama di 10 terakhir Ramadan. Nah jadi em, ini bulan yang ditunggu-tunggu dan guru-guru kita, para ustadz juga menyampaikan kepada kita ya bahwa ini saatnya ada perubahan. Salah satunya lah ya, salah satunya adalah kita bisa mencoba untuk berubah untuk menjadi lebih baik di bulan Ramadan ini gitu. Nah jadi yang saya tangkap ya dari para ustadz bahwa bagaimana ini bisa menjadi salah satu momentum perubahan kita menjadi baik, lebih baik dan lebih baik lagi insya Allah. Kalau Mas Willy sendiri juga di 10, kalau nggak salah di 10 terakhir Ramadan lebih rajin untuk malam Lailatul Qadar juga atau sedang Ya berusaha sih sebenarnya, maksudnya sayang aja kan kita di 10 terakhir Ramadan, eh, kita kan tahu hadisnya memang ya, di 10 terakhir Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar, yang dimana umat Islam semua mengejar itu, malam itu gitu, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau yang dikonversikan ke tahun berarti ya 83 tahun gitu loh. Jadi kita belum tahu kita bisa hidup sampai 83 tahun atau tidak gitu kan. Dan siapa yang nggak mau ketika kita melakukan satu ibadah seperti kita melakukan ibadah 83 tahun atau 1000 malam. Jadi makanya umat muslim di seluruh dunia pasti mengejar malam Lailatul Qadar gitu, berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk mengejar malam itu. Saya rasa eh, bukan hanya saya ya, tapi pasti saya yakin banget banyak banget umat Islam yang mengejar itu. Terbukti kan dengan 10 terakhir ini masjid-masjid pada ramai sekali gitu ya, dan banyak sekali jamaah-jamaah. Bahkan dari teman-teman yang saya dengar, wah ramai banget di masjid ini, ramai banget di masjid ini. Apalagi yang memang sudah ada kegiatan-kegiatan khusus gitu untuk di 10 terakhir Ramadan ini. Eh, dan ada beberapa masjid yang memang penuh banget, bahkan harus pakai nomor antrian, harus daftar sehingga mereka bisa mendapatkan tempat karena memang untuk sahurnya kan disiapkan biasanya. Nah ini menjadi suatu hal yang membahagiakan kita lah umat Islam, bagaimana kita berlomba-lomba dan mudah-mudahan ini dengan kita niat aja untuk mau memaksimalkan 10 terakhir Ramadan, mudah-mudahan Allah mencatat niat tersebut insya Allah mudah-mudahan. Mas Adam kan juga udah pinter ngaji nih. Mungkin ada rencana untuk pesantren Oke, untuk atau Adam, menjadi hafiz lah istilahnya. kalau Adam ya saya sama Shiren sih berusaha semaksimal mungkin untuk saat ini ya, mungkin dari kami ya dulu lah menjadi orang tua yang baik dulu gitu ya, karena kami jujur kami banyak kekurangan, tapi kami berupaya dan berusaha untuk mendidik Adam dengan baik gitu ya. Tidak memaksakan pada satu hal yang menurut kami, wah ini kamu harus kayak gini gitu. Kita tidak memaksa, tapi mencoba untuk mengarahkan ada, tapi tidak memaksa. Artinya ketika di satu sisi, em, nak kayak gini nak ini baik buat kamu untuk kamu baik di dunia maupun di akhirat misalnya kayak gitu ya. Tapi memang yang diajarkan oleh para ustadz dan oleh guru-guru kami itu memang eh, bagaimana kita kalau untuk anak-anakku nggak boleh maksa gitu kan, karena anak-anak kan memang apalagi di umur-umurnya anak-anak ya, fitrahnya itu kan memang bermain gitu ya. Biarkan mereka memang mendapatkan hak bermain mereka, hak kasih sayang dari orang tuanya, tapi mengarahkan ya tentunya kewajiban orang tua gitu. Untuk mengarahkan anak-anak menjadi lebih baik itu kan kewajiban dari orang tua. Kewajiban memberikan ilmu kepada anak itu kan kewajiban orang tua juga ya. Dimana itu hak-hak yang mereka harus dapatkan, kasih sayang dan lain-lain gitu. Jadi kalau dibilang mengarahkan, kita lebih cenderung apa yang bisa diamalkan, apalagi karena kan udah ada sekolah. Nah sekolah itu juga kan punya program pastinya gitu ya. Mau itu program yang A, B, C, yang kalau kami lihat baik ya kenapa nggak diikuti. Jadi sudah ada bahasanya kurikulumnya ya lah ya kalau di sekolah gitu ya.
ya coba kita ikuti saja. Jadi apa yang diterapkan di sekolah kita juga terapkan di rumah, misalnya kayak gitu kan, kita coba terapkan karena bagaimanapun juga sekolah itu apa namanya, bukan kita menitipkan anak ke sekolah kan, tapi kita juga bahasanya bukan hanya, maksudnya ya, bukan hanya ya, tapi bagaimana kita berpartner sama sekolah gitu loh, berpartner sama sekolah, kita bergandengan, berkolaborasi bersama sekolah bahwa untuk mendidik generasi anak-anak kita bukan hanya kita titipkan ke sekolah, tapi kita bersinergi gitu loh. Apa yang diajarkan, dididik di sekolah, kita coba terapkan juga di rumah dan di lingkungan juga tentunya. Makanya kalau waktu itu ada satu ustadz yang menyampaikan bahwa pendidikan itu bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah dan juga di lingkungan gitu loh. Ada pembagian-pembagian komposisinya tuh ada gitu. Nah bahkan ada waktu itu ustadz tersebut kalau nggak salah ya menyampaikan paling gede malah sebenarnya di rumah. Karena kan apalagi kalau libur kan pasti kan kemungkinan besar anak-anak kita kan di rumah kita didik gitu kan. Jadi alhamdulillahnya dengan ada program yang baik dari sekolah ya kami mencoba untuk juga menerapkan juga sebagian yang ada di sekolah kita coba terapkan di sini. Apalagi yang untuk anak-anak ya kita coba semaksimal mungkin untuk mendidik dengan baik tentunya ya dengan landasan agama sehingga mudah-mudahan yang kami harapkan akhlak, adab, dan anak-anak kita ini berilmu juga insya Allah. Kita tidak memaksa tapi mencoba untuk mengarahkan ada tapi tidak memaksa, artinya ketika di satu sisi nak kayak gini nak ini baik buat kamu untuk kamu baik di dunia maupun di akhirat misalnya kayak gitu ya. Tapi memang yang diajarkan oleh para ustadz dan oleh guru-guru kami itu memang bagaimana kita kalau untuk anak-anakku nggak boleh maksa gitu kan, karena anak-anak kan memang apalagi di umur-umurnya anak-anak ya, fitrahnya itu kan memang bermain gitu ya. Biarkan mereka memang mendapatkan hak bermain mereka, hak kasih sayang dari orang tuanya, tapi mengarahkan ya tentunya kewajiban orang tua gitu. Untuk mengarahkan anak-anak menjadi lebih baik itu kan kewajiban dari orang tua. Kewajiban memberikan ilmu kepada anak itu kan kewajiban orang tua juga ya. Dimana itu hak-hak yang mereka harus dapatkan, kasih sayang dan lain-lain gitu. Jadi kalau dibilang mengarahkan, kita lebih cenderung apa yang bisa diamalkan, apalagi karena kan udah ada sekolah. Nah sekolah itu juga kan punya program pastinya gitu ya. Mau itu program yang A, B, C, yang kalau kami lihat baik ya kenapa nggak diikuti. Jadi sudah ada bahasanya kurikulumnya lah ya kalau di sekolah gitu ya. Ya